salam HK kamu 111. Saya akan menjelaskan tentang laporan monitoring housekeeping. Laporan ini dibuat 1 bulan sekali dan dikumpulkan paling lambat sebelum tanggal 4 atau tanggal 5 di minggu pertama. Nah, laporan monitoring housekeeping ini bentuknya Microsoft Excel. Informasi tambahan untuk mengganti gambar profile supervisor maupun gedung ini harus menggunakan metode change picture. Ya, diklik kanan, lalu nanti akan ada pilihan change picture. Jadi jangan copy dari file sebelumnya, copy dari file lain, pindah ke sini. Nanti akan berpengaruh pada file laporan monitoring housekeeping. Oke, kita akan ulas satu persatu. Yang pertama ada infografik. Nah, infografik ini terkait kesimpulan dari berbagai sheet. Nah, di laporan monitoring HK ini ada 10 sheet. Dan sheet A dan B, sheet tambahan pelengkap data. Nah, ini ada presentasi pencapaian dari kehadiran Power sampai penilaian kerja. Lalu ada kendala operasional, non-job, lalu ada pengecekan toilet, public area checklist, dan rata-rata kesimpulan per bulan. Nah, lalu yang kedua ada jurnal KPI. Jurnal KPI ini adalah berdasarkan temuan pengawas pada saat menjalankan kepengawasan. Temuannya ada 4 kategori. Yang pertama ada temuan ketidaksesuaian kinerja cleaner, itu terkait dengan disiplin. Contohnya tidak ada di plottingan. Di area tidak terdapat housekeeping atau meninggalkan area sehingga area tersebut kotor. Kedisiplinan yang berkaitan dengan housekeeping ataupun orang tersebut. Nah, yang kedua ada temuan ketidaksesuaian kualitas kebersihan area. Ini terkait dengan daily, di mana pekerjaan harusnya meja tersebut dibersihkan dengan bersih, tapi pada saat kita keliling ada temuan meja tersebut berdebu cukup tebal, berarti tidak ada pembersihan secara detail ataupun sempurna ataupun ada kekurangan. Itu terkait dengan kualitas kebersihan. Jadi objek temuan pada saat keliling. Lalu ada temuan ketidaksesuaian kualitas peralatan. Nah, ini banyak pengawas tidak jeli sampai dengan kualitas peralatan kerja, karena kalau peralatan kerja tidak bersih, pasti hasil tidak akan baik. Nah, ini pasti seperti contoh nylon burung kotor, lobby daster kotor, dustpan kotor. Nah, kalau ada temuan seperti itu, masukkan temuan ketidaksesuaian kualitas peralatan kerja. Nah, yang keempat ada temuan ketidaksesuaian program kerja. Ini terkait dengan rencana kerja kita P3C yang kita bagikan ke tim, di mana harus dikerjakan. Kalau tidak mengerjakan selama 2-3 hari berturut-turut, itu wajib dipertanyakan dan dikonseling, berikan sanksi apabila tidak ada perbaikan. Nah, ini contoh P3C tidak dijalankan pada saat 2 hari berturut-turut, masukkan temuan ketidaksesuaian. Nah, kita akan ambil contoh sini. Nah, di sini ada tanggal, description, nah ada kinerja cleaner, kebersihan area, peralatan, dan program kerja. Nah, kita akan ambil contoh satu persatu. Nah, ambil contoh di sini tanggal 2. Ya, tanggal 2. Kita akan ambil contoh yang pertama, ketidaksesuaian kinerja cleaner. Yang pertama, itu ambil contoh HK tidak ada di area. Tidak ada area. Di area. Nah, ini masuk di kinerja cleaner. Kenapa dia tidak ada informasi? Tiba-tiba area kotor, hilang, komplain, masukkan ke description tidak ada di area. Lalu tanggal 2 lagi, masih tanggal 2, tanggal sama. Kita masukkan kategori kebersihan area. Nah, temuan kita adalah meja CS, meja teller kotor, berdebu, tebal. Nah, berarti ini tidak ada pembersihan yang baik. Nah, masukkan ke terkaitan dengan kebersihan area. Lalu ada peralatan, temuan kita masih tanggal 2 juga, temuan terkait dengan contoh dustpan hitam, kotor. Nah, ini dimasukkan ke dalam kolom yang
Nah, lalu masih di jam yang sama, di tanggal yang sama, tanggal 2. Temuan kita yang keempat tidak sesuai dengan P3C. P3C tidak dijalankan, contohnya. P3C tidak dijalankan. Nah, masukkan ke dalam, ini yang merah ini adalah kategorinya. Seperti itu. Nah, ini bisa terkait juga dengan yang dimaksud dengan DAC plottingnya, jadi tidak ada di tempat operator temuan ketidaksesuaian dengan program kerja. Plottingnya tidak sesuai ataupun DAC tidak sesuai, masukkan ke item keempat. Nah, lalu nomor 3 rekap non-job, instruksi sesuai dengan file non-job, beli ketoprak, beli apa yang di luar dimasukkan ke sini terkait dengan non-job. Lalu yang keempat ini tentang toilet checklist area public area checklist. Nah, ini yang paling penting. Di sini ada jumlah toilet keseluruhan, public area checklist. Jadi harus berdasarkan berapa jumlah toilet di area, berapa jumlah koridor banking hall di area. Ini harus diedit sesuai dengan masing-masing area. Yang hijau ini tidak bisa diedit. Ini sudah menggunakan rumus. Yang bisa diedit hanya yang putih sesuai dengan kategori masing-masing gedung. Nah, yang kelima ini berdasarkan data P3C, di mana P3C-nya rencananya 60, realisasinya berapa. Ini angka didapatkan dari P3C dan MPC. Lalu yang ke-6, ini harus data alat sesuai dengan kategorinya. Di sini ada yaitu aktual, terpakainya berapa, stoknya yang ada di gudang berapa. Lalu ada BQ, permintaannya berapa. Nah, kalau ada selisih yang signifikan, ini akan menjadi klaim lanjutan ataupun bisa disampaikan ke kantor pusat melalui email CCRO dan masing-masing atasannya. Lalu di sini ada weekly report. Jadi di sini berapa kali Anda mengirimkan weekly report bisa diisi, nanti akan saya cek aktualisasinya apakah benar sesuai dengan pengiriman. Lalu nomor 9 ada evaluasi berkala. Nah, ini harus dipastikan evaluasi berkala dibagikan 1 bulan sekali yang terkait dengan penilaian kinerja cleaner, kinerja pengawas, kualitas kebersihan. 3 item itu akan mencapai poin maksimal 52. Nah, di situ ada 4 item. Poin 1 kurang, poin 2 cukup, poin 3 baik, poin 4 sangat baik. Nanti akan dikalkulasi totalnya berapa, diinput pada saat pengisian total, lalu akan otomatis menghitung dengan sendirinya. Nomor 10 ada onset training. Nah, ini harus ditargetkan kepada tim berapa kali training? Minimal 6-8 kali. Itu sudah dapat persentase yang baik. Di bawah itu pasti kurang karena pelatihan kurang, kualitas kurang, tim pasti tidak akan mendapatkan pengetahuan lebih. Nah, ini ada kolom A, yaitu tentang profil Anda. Jadi data detail lengkap pribadi Anda, tanggal lahir, semua komplit di sini. Lalu yang B ini adalah tentang luas bangunan, luas tanah. Tanya kepada BM, kepada pimpinan di atas, ataupun di tempat, tahun berdiri, umur bangunan, nama pimpinan cabang harus diisi secara lengkap. Nah, demikian untuk laporan monitoring HK yang harus dijalankan setiap bulan sekalinya. Tanda bukti bahwa presentasi akan tercapai berapa presentasi dalam 1 bulan. Ini harus sesuai dengan data aktual. Jadi nanti ketika ini dikirim hard copy akan dikirim ke KP dan saya akan cek aktualnya apakah sesuai dengan yang Anda input. Apabila tidak sesuai, koreksi. Apabila sesuai, akan didokumentasikan pada file ISO sebagai syarat memenuhi ketentuan laporan supervisor HK Kanwil 1 dan 11. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Salam semangat dan salam spirit untuk tim.